Halo bosku, ketemu lagi di Funku Channel. Kali ini bosku ya, Funku pengen mengupas soal ikan arwana, yang mana ikan ini termasuk salah satu jenis ikan peliharaan hias yang sangat diminati oleh banyak orang, mulai penghobi, mulai peternak, dan mulai penghobi pemula. Jadi ikan arwana ini termasuk ikan yang harganya tergolong mahal, tetapi tidak sedikit orang pengen memilikinya. Oke, untuk kali ini Funku ingin mengenal lebih jauh soal cara merawat baby arwana super red. Untuk pertama kita pastikan ya bosku, untuk ikan arwana jenis super red itu benar-benar kita belinya yang sesuai. Karena kita sebagai pemula itu tidak tahu ini jenisnya yang golden red atau banjar ya red. Nah, biasanya setiap kita akan beli ikan super red, pastikan dulu ikan ini mempunyai sertifikat. Ini adalah contoh sertifikat yang keluar dari peternaknya, jadi memang benar-benar asli. Jadi untuk akuarium itu arwana itu punya standarnya. Jadi minimal untuk pemeliharaannya akuarium ukuran untuk panjangnya 120 cm sampai 150 cm ya, untuk tinggi 50 cm, lebarnya 60 cm. Teman tidak repot saat ikan arwana kita segera menjadi dewasa. Karena apa? Ikan arwana ini kan cepat tumbuh besar. Pada waktu kita beli akuarium yang tidak standarnya, justru kita akan membeli lagi, membuat budget kita akan membengkak. Jadi teman-teman juga jangan lupa menyiapkan untuk termometer, yang mana tujuannya termo ini untuk mengukur suhu dari air tersebut. Karena keperluan dari baby arwana super red itu adalah di atas angka 25 sampai 30 ya bosku. Yang bagusnya antara 29 sampai 30 Celcius, yang mana ikan ini hidupnya di perairan air hangat. Ini adalah heater untuk menghangatkan air di dalam akuarium. Jadi teman-teman juga harus memerlukan alat-alat tersebut. Selain dari alat-alat suhu dari air dan heater, kita juga memerlukan aerator untuk membuat air ini mempunyai oksigen yang cukup. Karena ikan arwana ini harus memerlukan oksigen yang cukup, karena air juga akan mempengaruhi untuk kesehatan dari arwana kita. Apalagi kita membelinya jenis baby ya, jadi perawatannya sangat-sangat harus teliti. Untuk air ya bosku, kita juga harus perhatikan. Memang di tempat-tempat kita kan air pengen kualitas yang bagus, kita juga sulit. Karena apa? Yang pertama, kita sumbernya kadang dari PDAM. PDAM kan banyak tuh zat-zat kimia yang membuat air itu bisa jernih, tapi sebenarnya untuk ikan itu justru akan membunuhnya. Jadi teman-teman juga bisa ada solusi. Caranya apa? Kita ambil air PDAM itu, kita endapkan di dalam suatu wadah, mungkin gentong ya bosku. Jadi kita endapkan sampai 2 hari. Nah itu air itu kan unsur-unsur dari pH ataupun zat kimia tadi dia akan turun. Nah kita ambil air yang di atasnya itu untuk saat kita menguras di tangki kita. Jadi untuk menguras air jangan lupa itu arwana kita kalau bisa 1 minggu 2 kali minimal 1 minggu 2 kali. Jadi tujuannya apa? Kualitas air ini tetap terjaga. Dan jangan lupa untuk mengurasnya jangan sampai lebih dari 50. Idealnya adalah 30% dari total air yang ada di dalam tangki tersebut. Jadi jangan sampai 50%, apalagi sampai 70%. Takutnya nanti suhu dari air itu sangat drastis turun, pastinya ikan kita akan, ya tahu sendirilah, akan menghadap ke Sang Pencipta. Nah, untuk agar kita juga merawat ikan ini atau melestarikan ikan ini di dalam akuarium kita,
kita benar-benar harus perhatikan agar tidak salah dalam merawatnya. Untuk air seperti itu, mengurasnya cukup 30, dan setelah itu kita isi dari air yang kita endapkan. Kita bahas untuk filter. Jadi filter ini sangat penting, tujuannya untuk menjaga kualitas air tersebut. Yang pertama, filter ini adalah filter yang ada beberapa komponen, jadi untuk membuat air ini menjadi baik saat keluar dari filter. Pertama, kapas kasar dan kapas halus, tujuannya untuk menyaring. Kedua, biobol. Biobol ini untuk dari partikel besar menjadi partikel kecil untuk menjadi rumah bakteri. Jadi merubah dari nitrit menjadi nitrat, yang sangat mempengaruhi untuk mengurangi kandungan amonia, yang mana di kandungan amonia itu bisa dari kotoran ikan maupun amonia dari airnya ya bosku. Jadi ini sangat-sangat fatal, karena kalau kandungan amonia itu sangat banyak, justru akan mengurangi dari oksigen di dalam tangki utama. Itu sangat-sangat berbahaya untuk ikan, apalagi ikan super baby. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Bosku, kita sudah bahas filter, sekarang kita bahas untuk kasih makan ikan arwana kita. Arwana baby super red ini kan kita tidak boleh memberi makan terus-menerus, takut karena pengen cepat besar kita full makannya, itu berbahaya bosku, justru akan membuat ikan ini tidak sehat. Jadi untuk makan baby super red, jadi paling ideal adalah pertama cacing beku. Karena apa? Cacing beku ini kan sangat kecil ya bosku ya, sesuai dengan mulut ikan, jadi sangat mudah dia akan memakan. Atau udang dipotong-potong kecil dikasihkan, jadi untuk varian bosku. Atau ulat Hongkong dan ulat kandang. Bosku, itu tadi adalah beberapa tips untuk merawat ikan baby super red, yang mana harga ikan ini kan cukup mahal, tapi kalau perawatan kita yang mendasar kita tidak ketahui, justru kita akan membuang duit kita. Jadi untuk langkah-langkah awal, tip-tip awal yang saya berikan tadi itu saya juga pelajari. Jadi itu sangat penting. Karena apa? Karena progres dari ikan yang kita punya akan kelihatan kalau kita memang benar-benar merawat. Karena ikan ini memang termasuk yang unik. Jadi kalau kita salah untuk perawatannya, itu juga akan mengurangi dari nilai-nilai keanggunan ikan ini tersebut. Memang kalau kita pengen tahu progres dari awal, kita memang membeli yang dari baby. Jadi ukuran mulai 10 cm, 13 cm, 15 cm, itu akan kita ketahui cara merawat dan juga progres dari ikan tersebut. Pada saat waktu ikan kita sudah dewasa, kita akan tahu karakter dari ikan ini. Karena ikan hias yang kita miliki itu kalau kita merawat mulai dari masih kecil, hubungannya itu sangat dekat sama perasaan kita. Jadi kita akan tahu ikan ini lagi sakit, ikan ini lagi stres. Kita sudah bisa mengantisipasinya agar tidak sampai berkelanjutan. Itulah keuntungan kalau kita memelihara ikan mulai kecil sampai dewasa. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah mengikuti video dari Vanco Channel. Semoga video ini bermanfaat bagi penghobi pemula ikan arwana. Jangan lupa like dan subscribe karena semua itu gratis. Thank you.